hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita pada hari ini yaitu menjadi Rasul Allah. Sekarang waktunya kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Sombama Jehovah. Musik. Sombama Jehovah dia berkata, amin haleluya. Si gonggong langitan o onro di isina, amin haleluya. Betahi talau marsinjang tu jolona, amin haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari ini, hari yang Engkau kuduskan ini. Kami anak-anak sekolah minggu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, dapat memahami, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Semua lipat tangan, kita mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik semua, masih kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Berubah. Musik. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Baik adik-adik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Karena kita adalah istimewa, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakanku,
Adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan telinganya, juga persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada Dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Doa Inang, semoga adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, dijagai dan dilindungi Tuhan. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab pada minggu ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan kepada kami semua, terlebih kepada adik-adik yang manis yang selalu setia untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami semua dan juga kepada adik-adik yang hadir pada saat ini yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti, agar kebenaran firman Tuhan bisa kami terima dan kami lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah kami dari segala dosa dan segala pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab pada minggu ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inang akan baca buat adik-adik semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Sampai di sana bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bagi orang Kristen disebut hari Pentakosta atau disebut turunnya Roh Kudus. Bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah perayaan hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Pentakosta juga adik-adik sering diperingati sebagai hari ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa dan orang Israel. Selanjutnya, Pentakosta berkaitan juga dengan peristiwa turunnya hukum-hukum Allah bagi bangsa Israel. Dan bagi orang Kristen, Pentakosta diperingati pada hari ke-50 setelah Paskah, yaitu setelah kebangkitan Yesus. Pentakosta juga diperingati sebagai hari turunnya kuasa Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita Alkitab kita hari ini mengisahkan tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta di Yerusalem, yang mana pencurahan itu terjadi pada saat para rasul itu berkumpul di Yerusalem setelah Yesus naik ke sorga. Pada pencurahan Roh Kudus itu ada hal-hal yang terjadi, baik melalui simbol yang kelihatan maupun yang kedengaran, seperti bunyi tiupan angin yang keras, lidah-lidah api, dan kesaksian tentang perbuatan Allah dalam berbagai bahasa. Angin yang keras dan lidah-lidah api dilambangkan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat melalui kuasa dan kasih-Nya. Dan dalam kehadiran Roh Kudus ada mujizat adik-adik, yang mana pada saat itu para murid dapat bersaksi tentang Tuhan dengan berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem pada saat itu. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka
dan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan para murid menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Pada saat itu, berbagai bangsa mendengar tentang Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Sebab Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi Injil atau firman Tuhan didengar dalam berbagai bahasa, agar orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa dipersatukan dalam kasih Kristus. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga, Ia menjanjikan kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya bahwa Dia akan menurunkan Roh penghibur bagi mereka. Jadi turunnya Roh Kudus itu tandanya bahwa Allah mau menunjukkan kuasa keajaiban yang tidak mampu dipahami oleh banyak orang. Turunnya Roh Kudus, adik-adik, disaksikan oleh banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, juga orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang tidak percaya kepada Allah. Melalui mereka lah, adik-adik, kuasa Allah dipertontonkan kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik yang manis, adik-adik semua juga bisa menjadi rasul-rasul kecil seperti mereka. Gimana caranya, Inang? Kami menjadi rasul-rasul Allah, kan kami masih kecil. Adik-adik yang manis, adik-adik bisa menjadi rasul-rasul Allah di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu melalui tutur kata adik-adik. Memang adik-adik belum bisa menguasai bahasa seperti mereka-mereka pada saat itu. Tetapi adik-adik melalui cerita Alkitab kita pada hari ini, adik-adik disuruh, diajak untuk menjadi panutan. Contohnya yaitu mengasihi teman, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, tidak suka berbohong, jujur, dan tidak suka mengganggu temannya baik di sekolah maupun dimanapun berada. Dan melalui pekerjaan Roh Kuduslah adik-adik akan diajari selalu berbuat baik dimanapun adik-adik berada. Karena hidup orang Kristen itu, adik-adik, dia itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya di sini melalui peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, kita disuruh untuk membuka hati dan hidup kita untuk diajari dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita semua dan juga adik-adik supaya hidup kita lebih baik lagi di hari yang akan datang. Sehingga adik-adik dan kita semua menjadi kesukaan Tuhan, kesukaan umat, dan dimanapun kita berada. Kesukaan mama papa, kesukaan teman-teman, dan kesukaan oleh guru-guru kita di sekolah dan juga guru-guru di sekolah minggu. Sehingga kita semua disayangi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan apabila adik-adik mempunyai masalah, baik di rumah maupun di sekolah, Roh Kudus akan mengajari adik-adik supaya kita tidak putus asa. Dan Roh Kudus itu akan menghibur kita dan menopang kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan kita Yesus Kristus yang menurunkan Roh Kudus supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat dalam setiap masalah-masalah kita. Karena dialah satu-satunya penghibur dan penolong kita. Jadi adik-adik yang manis, melalui cerita Alkitab kita pada minggu ini, di minggu Pentakosta ini, kita semua diajak untuk menjadi rasul-rasul Allah. Terlebih juga adik-adik yang manis yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada, walaupun masih kecil, kita juga bisa
adik-adik juga bisa menjadi rasul-rasul Allah. Tunjukkan tutur kata yang baik, tunjukkan perbuatan yang baik, dan tunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri adik-adik. Adik-adik juga sudah disebut rasul-rasul Allah dalam kehidupan masing-masing. Selamat menjadi rasul-rasul Allah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena Engkau selalu baik dan memberkati kami. Sampai pada minggu ini kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari Pentakosta hari ini. Kiranya dengan turunnya Roh Kudus, hati kami, pikiran kami, terlebih adik-adik kami bisa menjadi rasul-rasul Tuhan. Walaupun mereka masih kecil dan lemah, tapi kami percaya Engkau akan pakai mereka menjadi anak-anak yang baik melalui tutur kata dan perbuatan mereka, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati adik-adik dalam setiap studi mereka dan tugas-tugas mereka di sekolah. Biarlah Tuhan selalu memberikan terbaik bagi mereka melalui kecerdasan, agar mereka tetap menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi nusa dan bangsa. Ampunkanlah kami ya Bapa dari segala dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Inilah doa kami pada hari ini yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ingat untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Pekerja Kristus. Musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu.
Nanti aktivitas untuk minggu ini adik-adik boleh perhatikan sesudah ibadah kita ini selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia lalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam
satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.